Hello guys, welcome back to our channel, Dix Live. Ngomong-ngomong Jot, kok kita jauh-jauhan ya Jot? Karena di video kali ini kita kedatangan tamu lah. Tamu? Wih, tamu perdana berarti Dix Live nih. Tamu perdana. Siapa tuh Jot? Kau penasaran? Penasaran nih siapa Jot? Penonton juga penasaran kan? Oke, saya panggilkan. Sebelum kita panggilkan, jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel kami, sehingga kami terus bersemangat dalam membuat konten-konten yang bisa menghibur teman-teman. Saya hitung sampai 3, udah subscribe ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Saya langsung panggil aja. Kucing Senjutsu. Oh, Anwar. Iya. Kok Anwar Jot? Kenapa tamunya Anwar? Nah, kenapa nih? Ini bukan Anwar. Siapa? Ini Chef Zuna. Oh my pretty pretty boy. Kenapa tamunya Anwar Jot? Jadi Anwar ini kemarin berangkat ke Jepang untuk mengikuti program Genesis. Oke, Anwar, silakan perkenalkan dirimu. Ya, buat semuanya nih subscribers Dix Live, perkenalkan nama saya Nurudin, NPP 280515, asal pendaftaran Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Majalengka. Barat. Ya, Majalengka. Ada bandara baru. Jadi War, apa sih Genesis nih War? Nah, Genesis sendiri tuh kepanjangannya itu Japanese Asia Network of Exchange for Students and Youth. Jadi itu program pertukaran pemuda yang diinisiasi oleh pemerintah Jepang, di mana goalsnya atau tujuannya itu menambah pengetahuan tentang kebudayaan Jepang, terus kemudian juga pemikiran informasi antara pemuda dari negara Jepang dan juga negara-negara Asia Tenggara. Terus juga fokusnya bukan cuma Asia Tenggara, tapi ternyata juga Asia Timur juga gitu. Jadi nggak cuma Indonesia. Nah, jadi nggak cuma Indonesia. Yaudah, di selanjutnya ini kita akan menampilkan cuplikan-cuplikan video Anwar saat berada di Jepang, mulai dari depan kampus IPDN sampai dia balik lagi dari Jepang. Oke teman-teman, jangan di skip ya videonya, karena di akhir video nanti kita akan tanya-tanya ke Anwar tentang Genesis ini, tentang pengalaman dia selama di Jepang. Kamu kemungkinan kalau misalnya maksa pakai seragam, kamu bakal dipulangin. Itu bener kayak, aduh stres banget tuh di awal. Oke, langsung aja kita nonton sama-sama vlog kegiatan Anwar selama di Jepang. Check it out. Hai, selamat pagi semuanya. Sekarang udah jam setengah 6 pagi dan saya udah berada di luar gerbang IPDN. Jadi saya bakal dokumentasiin, videoin semuanya perjalanan saya selama mengikuti program Genesis. Jadi buat semuanya stay tune yang mau tahu perjalanan saya selanjutnya. See ya. Guys, jadi sekarang saya lagi di Eni Islands dan sebelah saya ada Kedo. Dari mana, Dok? Dari Universitas Kristen Satya Wacana. Sama ada Halo Stefano dari Brawijaya Malang. Brawijaya, di kampus yang gue mau, Brawijaya. Bye. Jadi ada tulisan emailnya itu kayak buat muslim gitu. Sedangkan punya kredo ini juga nggak ada. Perjalanan dari Soekarno-Hatta International Airport menuju Haneda International Airport memakan waktu kurang lebih 8 jam. Kami tiba di Tokyo keesokan harinya. Cuaca Tokyo saat itu sangat dingin karena merupakan masa peralihan dari musim dingin menuju musim semi. Setibanya di Haneda Airport, kami disambut oleh salah satu guide dari pihak Genesis. Kami dibagikan beberapa ID card untuk menandai tes kami.
Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan menuju hotel. Saat itu kami menginap di Daiichi Ryogoku Hotel yang terletak di dekat pusat dari kota Tokyo sendiri. Perjalanan menuju hotel dari Bandara Haneda memakan waktu kurang lebih 1 jam. Akan tapi waktu tersebut tidak terasa karena pemandangan Tokyo sendiri sangat menarik. Sesampainya di kamar hotel, kami disuguhi oleh pemandangan kota Tokyo yang sangat indah. Selanjutnya, kami diantar menuju salah satu museum yang terletak tidak jauh dari hotel kami, yaitu Museum Edo Tokyo. Di dalam museum ini terdapat banyak sekali barang peninggalan Jepang. Mulai dari jembatan, bangunan-bangunan tua, kemudian pakaian-pakaian tradisional Jepang, koin-koin peninggalan Jepang, juga banyak lainnya. Banyak sekali anak-anak sekolah yang mengunjungi museum ini. Karena selain tempat wisata, museum ini juga merupakan tempat belajar. Di museum ini terdapat banyak sekali koleksi barang peninggalan Jepang. Yang seperti saya sebutkan tadi, ada banyak sekali patung dengan menggunakan baju-baju tradisional Jepang. Lalu kemudian ada juga kereta yang dulu biasa digunakan oleh kaisar Jepang. Yang mana di setiap replika atau di setiap bangunan tersebut terdapat penjelasan, sehingga masyarakat ataupun orang yang tidak bisa atau tidak mengerti bahasa Jepang tidak perlu khawatir. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan menuju tempat restoran yang mana kami akan melaksanakan makan siang. Restoran ini tampak kecil di bagian depannya, akan tetapi sangat besar dalamnya. Kami mencicipi berbagai macam menu masakan Jepang. Keesokan harinya, kami mengikuti keynote lecture yang dipresentasikan oleh Profesor Kazunori Akaishi dari Takushoku University. Dalam keynote lecture tersebut membahas banyak hal mengenai kebudayaan Jepang, termasuk juga mengenai restorasi-restorasi yang terjadi di Jepang dalam beberapa waktu belakangan. Setelah melaksanakan keynote lecture, kami bergerak menuju Shibaura Institute of Technology, yang merupakan salah satu universitas swasta yang berada di Tokyo. Kami mengunjungi berbagai tempat di universitas tersebut, dan juga bercengkrama dengan mahasiswa yang ada di universitas tersebut. Tak lupa di akhir acara, kami berfoto dan juga bercengkrama dengan mahasiswa di universitas tersebut. Ini kita mau makan, nggak tahu ya ini namanya apa, ada yang tahu? Oh nggak tahu. Coba tanya teman-teman aja. Jadi Mas tahu nggak pasti di apa Mas? Bang? Apa? Tahu nggak? Keren. Apa? Nggak tahu. Kita nih mukbang. Asal makan aja, dikasih ya udah makan. Setelah makan malam, kami diberikan waktu untuk berjalan-jalan mengelilingi kota Tokyo. Tentu saja kesempatan tersebut kami manfaatkan dengan baik. Platform number 1 this side. Okay. 140.
Kami menggunakan mode transportasi umum yang sangat terkenal di Jepang, yaitu menggunakan kereta. Saya dan teman-teman saya saat itu mengunjungi salah satu patung paling terkenal, yaitu Hachiko. Dan juga tak lupa merasakan sensasi menyeberang di World Spacious Intersection yang ada di Tokyo. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, kami melaksanakan pengukuran suhu tubuh untuk mengetahui kondisi kesehatan kami. Perjalanan dilanjutkan menuju Tokyo Station karena pada hari itu kami akan bergerak menuju salah satu provinsi yang ada di Jepang, yaitu Provinsi Nagano. Kami akan menggunakan Shinkansen yang merupakan kereta cepat yang dimiliki oleh Jepang yang bisa bergerak dengan kecepatan hingga 500 km per jam. Dalam Shinkansen, kami tidak diperkenankan untuk membawa barang-barang yang sangat banyak, sehingga kami hanya diperkenankan untuk membawa satu backpack. Perjalanan dari Tokyo menuju Nagano ditempuh kurang lebih 3 jam. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menggunakan bus menuju Desa Hakuba. Di perjalanan kami disuguhkan berbagai macam pemandangan yang sangat luar biasa, mulai dari sungai hingga pegunungan bersalju. Oleh karena iklim salju yang berlangsung selama 6 bulan, tentunya Hakuba menjadi destinasi wisata ski yang sangat terkenal di Jepang. Sehingga banyak sekali terdapat ski resort yang ada di Hakuba. Pada foto Polaroid sama pacar aku pengen di sini. Oh, aku tadi foto gitu. Udah sama adikku. Sedih banget. Sedih banget. Kan HP aku gitu. Selain ski, ada banyak sekali atraksi salju yang dapat dinikmati di Hakuba. Salah satunya adalah snowboarding, Bang Ramdan. Ya, aku juga ada tahu. Nah, di hari berikutnya kami melanjutkan perjalanan menuju salah satu desa yang terkenal akan pembuatan oyakinya. Oyaki merupakan makanan khas tradisional Jepang yang terbuat dari tepung, kemudian diisi oleh kacang merah. Di Indonesia, makanan tersebut lebih dikenal dengan nama bakpia. Oyaki sangat cocok dihidangkan dengan teh hijau, sehingga menambah cita rasa dari oyaki tersebut. Hari berikutnya, kami melanjutkan perjalanan menuju salah satu kuil Buddha yang paling terkenal di Jepang, yaitu kuil Buddha Zenkoji.
Dalam kuil ini saya disuguhkan dengan pemandangan klasik Jepang pada masa kekaisaran dengan bangunan-bangunan tua yang biasa saya saksikan di film-film. Masyarakat Jepang memiliki kebiasaan untuk menuliskan harapan ataupun doa mereka di dalam kertas ataupun kayu-kayu, kemudian menggantungkannya dengan harapan doa tersebut dapat terkabulkan. Selain itu, saya berkesempatan untuk menyaksikan salah satu momen yang sangat langka, yaitu pembunyian lonceng yang ada di kuil ini. Karena menurut sumber, lonceng di sini hanya dibunyikan sekitar 1 minggu sekali. Pada malam harinya, kami menyaksikan Hakuba Snow Festival yang merupakan festival yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Terdapat berbagai macam atraksi. Di penghujung acara, terdapat atraksi kembang api. Akan tapi pada saat itu saya tidak menyaksikannya karena suhu di luar sangat dingin, sehingga saya memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan. Keesokan harinya, kami diajak untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang terkenal di Hakuba, yaitu Hakuba Ski Jumping. Kami dapat menyaksikan pemandangan desa Hakuba di atas ketinggian. Woo, it's so high. Wow. It's already so high. Wow. Akses untuk menuju Hakuba Ski Jumping sendiri yaitu menggunakan gondola, kemudian dilanjutkan menuju lift. Hello guys, how are you? Miss Karen? Yes, I almost died. Desa Hakuba merupakan desa yang sangat luar biasa. Keindahan alam dipadukan dengan budaya yang sangat luar biasa menambah nilai dari desa ini. Selanjutnya kami menuju pusat kebudayaan yang ada di desa Hakuba ini. Di tempat ini kami belajar tari tradisional Jepang, yang mana tarian tersebut didemonstrasikan oleh wanita-wanita yang sudah berusia lanjut. Rata-rata wanita tersebut sudah berusia di atas 60 tahun. Akan tetapi masih energik dalam melakukan gerakan tari tersebut. Tidak lupa, kami juga diberikan pakaian kimono yang merupakan pakaian tradisional Jepang. Selanjutnya, kami juga diajari untuk menulis kaligrafi Jepang. Menulis berbagai macam huruf. Malam harinya merupakan farewell party, yang mana hal tersebut menandai berakhirnya perjalanan kami di Hakuba. Orang tua asuh kami menampilkan penampilan, yaitu bernyanyi lagu tradisional Hakuba, yang mana liriknya memiliki arti bahwa kami harus kembali ke Hakuba. Kontingen Brunei menyanyikan lagu negara mereka, sedangkan kontingen Indonesia membawakan salah satu atraksi, yaitu pencak silat. Hari terakhir di Hakuba. Berat rasanya harus mengucapkan perpisahan kepada orang tua kami selama di Hakuba. Mereka sangat baik dan kebaikan mereka tak terlupakan. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Tokyo yang ditempuh menggunakan bis dan memakan waktu sekitar 5 jam perjalanan.
Setibanya di Tokyo, kami langsung bergerak menuju Hotel Fukurachiya Harumi, yang mana kami akan melakukan work presentation, dan di hotel tersebut sudah terdapat perwakilan dari 4 negara, dan juga perwakilan dari tiap kedutaan besar negara tersebut untuk Jepang. Berikut merupakan Bapak Eko Junot yang merupakan perwakilan kedutaan besar Republik Indonesia untuk Jepang. Lengkap sudah 10 hari berada di Jepang. Terasa sangat cepat, namun penuh kenangan. Akhirnya, kontingen Indonesia harus bergerak pulang menuju tanah air, negeri tercinta. Berat rasanya meninggalkan negeri yang begitu indah, begitu membekas di dalam hati kami. Di perjalanan pulang, kami melihat Gunung Fuji yang merupakan salah satu landmark dari Jepang. Woi, Islam. Tadi keren banget tuh videonya Anwar. Ya, Sumpah keren. Pengen loh ke Jepang. harus ke Jepang, serius harus ke Jepang. Seru kayaknya War. Seru banget. War, ini kan kamu kan pergi nih dalam mengikuti program Genesis kan. Nah, itu tuh persyaratannya apa sih untuk bisa ngikutin program Genesis tuh? Oke. Jadi persyaratannya waktu itu simple banget. Kirim CV langsung berangkat. Kirim CV, Berangkat. langsung berangkat. Ya waktu itu gue cuma kirim CV, terus nunggu seleksi apa segala macem, kurang lebih 2 bulan deh. Gue masih ingat waktu itu 17 Desember gue kirim. Habis itu pengumuman tanggal 2 Februari. Jadi selama itu nunggu, tiba-tiba kan udah lama banget tuh nggak ada email. Tapi gue tetap tiap hari buka terus email. Kenapa? Karena yakin aja feeling bakalan keterima kan. Feeling dari awal daftar. Terus habis itu tiap hari buka email, nggak ada tuh email, nggak ada yang keluar. Email dari all shop pas tiba tanggal 2 Februari sore itu gue masih ingat sore. Nggak sengaja buka email, terus tiba-tiba ada notifnya keluar. Ya udah. Notifnya apa? Notifnya waktu itu gue masih ingat kata-katanya, sehubungan dengan program Genesis, mohon kirimkan scan paspor Anda gitu. Terus di situ mikirnya kan kalau udah scan paspor berarti kayak udah positif nggak sih keterima. Nah dari situ udah kayak mulai dia tuh approach segala macam, dikirim paspor, terus kemudian biodata segala macam dikirim gitu. Keren gitu. Tuh. Keren. Mantap. Keren Anwar nih. Nggak ada essay gitu kan? Cuma CV aja. Nggak ada, cuma CV. Anwar kemarin berapa hari sih di Jepang, War? Di Jepang tuh 10 harian. 10 hari. Tapi tadi di video kayak bentar banget gitu. Itu enggak? Iya, karena niat awalnya sebenarnya gini, niat awalnya pengen bikin vlog nih, pengen bikin perjalanan apa segala macam cerita tuh. Coba pas datang ke sana tiba-tiba kayak lupa aja semuanya. Terlalu enjoy sama situasi di sana, ngerti gak sih? Oh iya, ngerti. Jadi terlalu kayak nikmatin semuanya. Jadi kayak handphone juga jarang dipakai. Terus kalau misalkan kan ada kayak keynote lecture yang kayak tadi gitu, itu cuma awal-awal doang. Sebenarnya ada beberapa keynote lecture yang nggak gue videoin karena terlalu nikmatin aja momen di sana gitu. Jadi gimana, War? Kan sebagai peraja nih ya, sebagai peraja kita wajib pakai seragam kemana-mana. Di sana tuh gimana cara mengomunikasikan dengan teman-teman yang dari universitas lain kan? Mungkin aneh kayaknya sendiri pakai seragam itu, gimana kamu tuh? Nah ini ada cerita juga pas di awal nih, kan ada pre-departure training dulu di Jakarta sama supervisor saya nih. Dia ngasih tahu di awal gini, War kamu nggak bisa pakai seragam di sana. Katanya ini kan kayak unsur militer atau segala macam. Sedangkan tujuan program ini kan lebih ke share kebudayaan, hal yang begitu. Kamu kemungkinan kalau misalnya terpaksa pakai seragam, kamu bakal dipulangin. Itu bener kayak, aduh stres banget tuh di awal, aduh stres gimana ya. Sedangkan di surat izin nih kita harus, ketentuannya kita harus menggunakan seragam. Kita harus menggunakan seragam, jaga etika apa segala macam. Terus dari situ negosiasi, ketemu dia tuh ada namanya Mbak Ranov. Mbak Ranov dia kebetulan kuliah di Unpad.
dulu kuliah di Unpad, terus saya ngobrol nih sama Baranov, Mbak, saya gimana ya, saya harus pakai seragam apa segala macem. Terus dia nanya konsekuensinya emang kalau nggak pakai seragam apa, ya kan? Terus saya jelasin semuanya sampai akhirnya Baranov diskusi sama Mbak Ratih, akhirnya dibolehin buat pakai seragam. Itu Nggak apa-apa juga kan, paling TBO 2 minggu kan. PDPP paling enggak. Jadi tapi tetap pakai seragam lagi. Tapi cuma pada akhirnya kan di sana cuaca dingin tuh, kita nggak bisa bosnya pakai seragam begini. Jadi akhirnya aku pakai jaket juga. Jaket. Tapi kan Praja kan tahan panas tahan dingin. Nah, tapi nggak sedingin di sana. Karena suhunya di sana bisa sampai -4 waktu itu, -4 derajat. -4. Di Jatinangor dingin, tapi di sana lebih dingin kan. Iya, lebih dingin doi. Jadi War ini kan kegiatannya kamu di Jepang nih, videonya tadi tuh banyak banget kan ya. Dari pesawat, dari makan, tempat tinggal di hotel. Jadi itu kamu bayar sendiri atau valid dari pemerintah Jepang atau dari kedutaan? Nah ini benar-benar kayak tadi Jodoh. Ini semuanya dari awal, dari mulai visa aja, kan kita Praja nggak bisa keluar tuh ngurusin visa. Itu visa diurusin semuanya, semua diurusin, bener-bener kayak yang kita tinggal datang, tinggal berangkat, udah selesai semuanya. Kita nggak mikirin makan, kita nggak mikirin apa segala macam, semuanya fully funded diurusin sama mereka. Yang ngurusin siapa? Dari JIS, ada JIS, Japan International Cooperation Center kalau nggak salah. Tuh. Tapi aku sempat dengar katanya ini ada hubungannya sama Kemenpora. Oh iya. Nah, Kemenpora tuh apa di situ? Apa ya? Posisinya apa sebagai apa? Jadi program Genesis ini di Indonesia ini kayak diinisiasi oleh Kemenpora. Jadi salah satu bagian dari Kemenpora gitu. Selama kegiatan ini kan pasti udah ada ikatan kan sama teman-teman kan. Pasti ada pengalaman seru juga kan. Menurut pribadi nih, kesan-kesan kamu selama mengikuti kegiatan ini apa aja, War? Kesan banyak banget hal-hal yang selama ini saya dengar tentang Jepang kayak yang cuma omongan orang doang, kayak mereka rapi, bersih apa segala macam gitu kan. Terus kayak saya sempat mikir apakah serapi itu, apakah sebersih itu, apakah orang-orang yang setertib itu, dan ternyata itu semuanya bener, bahkan di luar ekspektasi saya tentang Jepang gitu. Contohnya ada satu kejadian waktu itu, temen saya nih iPad nih ketinggalan. Kalau di ya you know lah apa yang bakal kejadian kalau di daerah kita Hilang. ya pasti gitu kan. Cuma waktu itu ada satu perempuan, dia nemuin iPadnya dan dia lari-lari ngejar kita buat balikin iPadnya, sampai lari-lari segitunya gitu. Terus anak-anak sekolah yang mereka jalan tuh baris, kayak baris yang baris gitu, baris. Ada dantonnya. Baris. Terus pernah ada satu waktu itu lagi di Shibuya kalau nggak salah. Jadi ada zebra cross. Jadi kalau zebra cross di sana kan ada lampunya dulu kan baru kita. Oh iya. Itu posisinya kayak udah jam 11 malam, udah sepi lah jalanan. Terus zebra cross juga nggak jauh, paling kayak 10 meteran lah. Tapi tetap harus nunggu ya. Orang-orang di sana benar-benar kayak nungguin sampai lampu hijau terus jalan. Kemarin tuh kamu ikut kegiatan tuh berapa orang sih dan dari mana aja? Jadi kontingen Indonesia, jadi di sana tuh ada 4 negara. Waktu angkatan saya kan yang berangkat tuh 4 negara, ada Indonesia, Brunei, Timor Leste sama Philippines. Dari Indonesia sendiri tuh ngirim 23 orang, 22 orangnya, 1 orang supervisor, 22 orang peserta. Jadi supervisornya itu dari pihak Kemenpora, namanya Mbak Ratih. Terus peserta dari 22 orang nih isinya banyak banget, macem-macem. Anak univ-univ yang lain, anak UI, anak UGM, UB, segala macem, IPB, bahkan ada yang S3. Ada yang S3. Umurnya emang berapa maksimalnya? Waktu itu di situ nggak dicantumin umurnya. Jadi ada yang S3. Tapi S3 juga dia Mbak Feni tuh usianya masih kayak 25-an, 25-26. Iya. 25 S3. Terus kan ya jadi waktu itu saya yang kayak dari satu-satunya dari sekolah kedinasan dengan pakai seragam segala macam, orang-orang kayak ngapain sih nih orang gitu. Gitu. Menurut kamu kok bisa kamu yang terpilih nih, War? Nah, pas saya juga nanya nih ke Mbak Ratih, supervisor kita kan. Mbak, kenapa sih tiba-tiba milih saya? Yang lain juga sama nanya kenapa milih saya. Terus kata Mbak Ratih, jadi program ini kan tentang kebudayaan. Jadi dia maunya isi dari kontingen itu tuh banyak dalam artian asalnya tuh banyak, macam-macam backgroundnya tuh orang-orang tuh beda-beda gitu. Jadi kayak kau nih misalnya pemerintahan kan gitu. Nah itu. Ini kan bersangkutan dengan kampus kita nih. Kampus kita kan kalau mau keluar kan agak susah kan, harus ngurusin segala macam lah kan. Nah itu kayak mana kamu ngurusnya?
Nah, sebenarnya dari awal saya daftar juga saya tahu komitmennya gimana. Udah tahu kampus kita kan administrasinya tertib, terus harus benar-benar teliti juga kan administrasinya. Waktu itu kurang lebih saya ngurus perizinan dari kampus sendiri itu kayak 2 mingguan lah, 2 mingguan. Banyak banget kayak pihak berperan dari pengurusan izin tersebut sampai akhirnya goalsnya kayak diizinin tuh. Contohnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Sudarmono yang benar-benar kayak bantuin banget, terus juga Pak Dekan, Pak Muadam, terus banyak lainnya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, tapi kayak mereka yang benar-benar kayak berperan gini loh War, kesini arahnya, alurnya kesini, jadi benar-benar yang ngarahin. Selama 2 minggu itu kayak benar-benar yang aduh gimana nih bakalan, kan maksudnya posisi udah diterima nih, tapi apalagi belum dapet. Ya, apalagi kalau aturan di IPDN kan maksimal 2 minggu kan kembali kampus. Waktu itu juga pas saya banget dapetnya 2 minggu juga kok. Berarti inilah ya, berarti kampus kita nih termasuk yang kayak mendukung lah ya, Iya, mendukung gitu. Oke Anwar, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Iya. Sebenarnya dari awal saya masuk IPDN, saya tuh bakal mikir kalau misalnya kayak kesempatan buat keluar negeri begini kayak bakal kepotong karena sistem sekolah kita kan boarding, terus kita tetap di stay di sini. Tapi nyatanya benar-benar saya pemikiran saya dulu nih benar-benar salah. Kesempatan kita setelah masuk IPDN buat keluar negeri, buat ikut program exchange begitu tuh makin lebar, makin besar. Bahkan ketika setelah lulus juga kan ada LPDP, ada jalur PNS, banyak banget lah pokoknya beasiswa yang berkaitan dengan PNS apa segala macam. Jadi buat temen-temen di sana yang masih mikir kalau misal masuk IPDN itu bakalan kehilangan kesempatan begini, nggak, kalian salah. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa pertanyaan yang kami tanya kepada Nur sudah dijawab. Jadi mungkin teman-teman sekalian bisa belajar dari kisah Anwar dan semangatnya Anwar. Anwar ini optimis dan ambis, lengkap sudah. Nah, tapi ambis dan optimisnya itulah yang membuat dia ini bisa sampai ke Jepang tuh. Oke, cuma segitu. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman, silakan bisa tanya-tanya di kolom komentar, tanya ke Anwar atau tanya ke kami, atau bisa follow IG saya @jodibepra, @Anwar Rosita, double R. Dan saya @rifki_anugrah11. Oke War, terima kasih banyak sudah mau sharing ke kami, ke teman-teman. Yeah, my pleasure. Oke teman-teman, sekian sharing pengalaman dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. itu Atta Lintar. Iya, lagi tahu. Jangan lupa klik tombol subscribe, tombol merah yang ada di bawah. Terus kemudian juga klik like, komentar, dan jangan lupa juga share postingan ini biar semakin banyak rekan-rekan di luar sana yang tahu mengenai informasi yang saya berikan tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya dari kami Dix Live.